tengo mentiras. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Film kita kali ini berjudul Clash of the Titans yang rilis tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang anak dewa Zeus yang melakukan sebuah perjalanan menantang maut untuk menghentikan penghuni neraka dan pengikutnya dari berkembangnya kejahatan mereka di muka bumi. Bagaimanakah kisah petualangan dari anak dewa Zeus ini? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Dikisahkan jika dahulu kala sebelum adanya dewa dan manusia, seseorang bernama Titan berkuasa di bumi. Namun kekuasaan Titan runtuh di tangan anak-anaknya sendiri, yaitu Zeus, Poseidon, dan juga Hades. Zeus kemudian meyakinkan Hades untuk menciptakan sebuah makhluk yang amat kuat sehingga bisa mengalahkan Titan. Hades kemudian menciptakan makhluk bernama Kraken untuk menghabisi para Titan. Setelah berhasil menghabisi Titan, Zeus kemudian diangkat menjadi Raja Langit dan Poseidon diangkat menjadi Raja Lautan. Sementara Hades yang tertipu oleh Zeus kini harus menetap menguasai neraka dalam kegelapan dan juga kesengsaraan. Suatu hari Zeus menciptakan umat manusia dan dengan doa-doa yang diucapkan oleh para manusia menjadi sumber kekuatan dan keabadian para dewa. Namun seiring berjalannya waktu, umat manusia menjadi gelisah yang akhirnya membuat manusia bangkit untuk menentang para dewa. Lalu ada seorang anak telah lahir di dunia, yaitu anak yang akan mengubah segalanya. Scene kemudian memperlihatkan seorang nelayan yang bernama Cypros yang tidak sengaja menemukan sebuah peti, dan saat dibuka, Cypros terkejut lantaran di dalam peti tersebut terdapat seorang bayi yang masih hidup bersama ibunya yang sudah tidak bernyawa. Cypros kemudian mengangkat anak itu dan memberinya nama Perseus. Beberapa tahun kemudian, Perseus yang kini telah menjadi anak-anak sempat merasa khawatir jika kedua orang tuanya tidak menyayanginya lagi lantaran sekarang istri Cypros bernama Marmara sedang mengandung anak mereka. Namun Cypros dan Marmara mencoba menenangkan Perseus dengan mengatakan jika mereka tetap menyayangi Perseus layaknya seperti anak kandung sendiri. Singkat cerita, 12 tahun pun telah berlalu. Terlihat kini Perseus tumbuh menjadi sosok lelaki yang lebih dewasa. Perseus bersama dengan keluarganya mencoba menjaring ikan. Namun saat jala diangkat, tidak ada satu ikan pun yang berhasil mereka tangkap. Hal itu pun membuat Cypros kesal dan terus menyalahkan para dewa. Sang istri Marmara mencoba menenangkan Cypros dan mengatakan jika ia harus lebih banyak bersyukur. Namun Cypros sudah terlalu muak. Ia berharap jika suatu saat akan ada orang yang menentang dewa. Singkat cerita, setelah beberapa hari Cypros dan keluarganya menjelajah laut sebagai nelayan, Cypros dan keluarganya dikejutkan dengan penampakan para pasukan dari kerajaan Argos yang sedang berusaha merobohkan patung Zeus. Para prajurit itu memotong bagian kaki dari patung Zeus sehingga membuat patung itu jatuh ke dasar laut. Tiba-tiba beberapa makhluk mirip kelelawar muncul dari dalam lautan dan menyerang para prajurit dari kerajaan Argos tersebut. Beberapa saat kemudian makhluk mirip kelelawar ini berkumpul menjadi satu yang ternyata itu adalah perwujudan dari Hades. Hades kemudian menenggelamkan kapal milik keluarga Cypros. Perseus yang melihat keluarganya tenggelam pun berusaha menyelamatkan mereka. Namun Perseus gagal untuk mengeluarkan keluarganya yang terjebak di dalam kapal sehingga membuat Perseus harus melihat semua keluarganya tewas tenggelam. Perseus lalu kembali ke permukaan sembari berteriak karena kesedihan mendalam kehilangan keluarganya. Sementara itu di puncak gunung Olympus, tempat di mana istana Zeus berdiri megah, para dewa marah lantaran umat manusia yang bangkit melawan mereka. Mereka memaksa Zeus untuk bertindak menghancurkan umat manusia.
Namun Zeus tak menyetujuinya lantaran ia yang menciptakan manusia. Hades kemudian datang dan memahami bahwa rasa cinta Zeus begitu besar kepada manusia. Namun manusia juga perlu diberi pelajaran karena perbuatan mereka. Hades lalu meminta Zeus untuk mengirimnya ke tengah-tengah manusia dan menyebar ketakutan, agar manusia kembali berdoa dan menghormati Zeus kembali. Zeus pun akhirnya setuju dan membiarkan Hades melakukan hal yang ia inginkan. Sedangkan di sisi lain terlihat Perseus yang selamat kemudian dibawa oleh beberapa prajurit dari kerajaan Argos yang kemudian membawanya untuk menghadap sang raja yang bernama Cepheus dan juga ratunya bernama Cassiopeia. Di dalam istana ternyata Raja Cepheus sedang melakukan perjamuan untuk merayakan hancurnya patung Zeus. Raja Cepheus memberikan selamat kepada para prajuritnya karena telah berhasil meruntuhkan patung Zeus, karena hal tersebut adalah awal dari masa penindasan para dewa yang akan segera berakhir. Putri dari Raja Cepheus bernama Andromeda kasihan melihat Perseus. Lalu kemudian mencoba memberikan segelas air untuk Perseus. Tapi Perseus malah ditampar oleh salah satu pengawal raja yang bernama Draco. Putri Andromeda mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan sang ayah sudah sangat berlebihan karena mengorbankan ratusan nyawa prajurit hanya untuk meruntuhkan sebuah patung. Andromeda juga mengatakan jika apa yang telah dilakukan oleh sang ayah pasti ada konsekuensi yang harus dibayar. Ratu Cassiopeia menyebut jika mereka tidak perlu takut dengan para dewa, karena jika para manusia tidak berdoa kepada dewa, maka para dewa menjadi lemah. Sang ratu juga membanggakan Andromeda yang begitu sangat cantik. Sang ratu mengatakan jika kecantikan dari Dewi Aphrodite sekalipun tidak dapat mengalahkan kecantikan putrinya itu. Kemudian sang ratu mengatakan jika merekalah para dewa sekarang. Tiba-tiba sebuah asap hitam datang yang langsung menyedot beberapa prajurit masuk ke dalamnya. Ternyata di balik asap hitam tersebut adalah Hades yang datang untuk memberi pelajaran kepada seluruh kerajaan Argos. Perseus yang melihat kemunculan Hades pun mencoba menyerang Hades. Namun Perseus terlempar akibat kekuatan dari Hades. Hades lalu menghampiri Raja Cepheus dan sang ratu sembari meminta mereka untuk berlutut. Hades lalu memberi kutukan kepada Ratu Cassiopeia karena telah membandingkan anaknya dengan seorang dewi. Hades membuat wajah sang ratu menjadi buruk rupa. Hades mengatakan jika 10 hari lagi saat gerhana matahari tiba, ia akan melepaskan Kraken untuk memusnahkan kerajaan Argos beserta manusia yang hidup di dalam kerajaan tersebut. Namun terkecuali jika para rakyat mau mengorbankan sang putri yaitu Andromeda sebagai bentuk pengorbanan agar dewa mau memaafkan umat manusia. Hades pun berjalan ke arah Perseus sembari mengatakan jika semua ini atas kehendak Zeus yang ternyata Zeus adalah ayah dari Perseus. Singkat cerita, kini Perseus malah dihajar oleh Draco dan beberapa prajurit di sebuah ruangan karena mereka mendengar bahwa Perseus merupakan demigod atau manusia setengah dewa. Draco pun berusaha memasukkan Perseus ke dalam kobaran api yang siap membakarnya. Namun Raja Cepheus yang berjalan terburu-buru segera menghentikan Draco. Sang raja menanyakan apakah benar Perseus adalah seorang demigod atau anak dari Zeus, dan jika benar maka Perseus bisa membantu mereka untuk mengalahkan Kraken dan menyelamatkan kerajaan Argos. Namun Perseus yang juga tidak tahu asal-usul dirinya pun hanya kebingungan. Tetapi Perseus mengatakan jika dirinya hanyalah manusia biasa dan keluarganya telah dibunuh oleh dewa. Perseus kemudian dimasukkan ke dalam penjara untuk sementara waktu. Saat berada di dalam penjara, Perseus kemudian ditemui oleh seorang wanita bernama Io, di mana wanita tersebut mengatakan jika dirinya telah mengawasi Perseus sejak ia dilahirkan hingga sampai saat ini ia telah dewasa. Io jugalah yang telah mengarahkan Perseus agar ditemukan oleh keluarga nelayan yaitu Cypros. Io adalah seorang wanita yang dikutuk oleh dewa tidak mempunyai usia sehingga hal itu membuat dirinya tidak pernah menua. Perseus pun langsung menanyakan kepada Io apakah benar dirinya adalah anak dari Zeus. Io lalu menjawab bahwa Perseus memang anak dari Zeus.
Io kemudian menceritakan tentang seorang raja bernama Akrisius yang dulunya juga pernah menentang dewa. Raja Akrisius bersama pasukannya melakukan penyerangan ke istana para dewa di Olympus yang membuat para dewa sangat marah. Para dewa pun berniat menghancurkan seluruh manusia. Namun Zeus sangat mencintai manusia sehingga ia tidak ingin menghancurkan manusia. Zeus kemudian memberi pelajaran kepada Raja Akrisius dengan menyamar menjadi Raja Akrisius, lalu diam-diam masuk ke dalam kamar untuk meniduri istri Raja Akrisius tersebut. Akrisius yang mengetahui hal itu pun menjadi murka dan meminta agar istri serta anak Zeus yang baru lahir harus dihukum mati. Ia lalu masukkan istri bersama anak dari Zeus ke dalam sebuah peti dan membawanya ke tepi laut. Saat akan membuang peti tersebut, Raja Akrisius kemudian dikutuk oleh Zeus menjadi monster yang buruk rupa. Raja Akrisius lalu melempar peti yang berisi istri dan anak dari Zeus ke lautan. Hingga sampai saat di mana peti tersebut ditemukan oleh Cypros lalu mengangkat Perseus menjadi anaknya. Io kemudian mengatakan jika Perseus dilahirkan untuk mengalahkan Kraken. Perseus pun tidak peduli dengan asal-usul dirinya. Yang ia tahu hanyalah Hades telah membunuh keluarganya dan Perseus ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Io kembali menjelaskan jika Kraken berhasil dibunuh maka Hades akan melemah dan Perseus bisa menggunakan itu untuk mengalahkan Hades. Mendengar cerita Io, akhirnya Perseus bersedia membantu kerajaan Argos untuk berperang melawan Kraken. Singkat cerita, Io kemudian menemui Draco dan memberitahunya bahwa jika Kraken dikalahkan, maka Hades akan melemah. Dan mereka pun harus menemui penyihir Stygian yang mengetahui cara untuk membunuh Kraken. Namun sayangnya, tempat penyihir tersebut sangat jauh dan belum pernah dilewati oleh para prajurit. Draco bersama para prajurit pun menyiapkan perlengkapan mereka untuk segera berangkat mencari penyihir Stygian, di mana Perseus juga akan ikut bersama mereka. Saat di perjalanan dan ingin keluar dari Argos, tiba-tiba pasukan Draco dan Perseus dihentikan oleh beberapa penduduk yang tidak ingin mereka berangkat dan melawan dewa, namun Draco dan yang lain tidak menghiraukan hal tersebut. Lalu datang dua orang pemburu yang meminta untuk bergabung bersama pasukan Perseus dan juga Draco karena mereka juga telah muak dengan para dewa. Akhirnya mereka semua pun berangkat. Scene kemudian berpindah ke tempat persembunyian Raja Akrisius yang kini menyebut dirinya sebagai Kalibos yang ternyata masih hidup. Kalibos didatangi oleh Hades yang mengatakan jika mereka sama-sama memusuhi Zeus. Hades juga mengatakan jika anak Zeus yang lahir dari rahim istri Kalibos masih hidup sampai saat ini. Hades lalu mengajak Kalibos bekerja sama untuk menghancurkan Zeus. Kalibos pun menerima ajakan dari Hades dan kemudian Hades memberikan sedikit kekuatannya kepada Kalibos untuk membunuh Perseus. Sedangkan Hades akan membunuh Zeus. Dapat dilihat jika Hades memiliki dendam yang sangat dalam kepada Zeus karena dulu dirinya pernah ditipu oleh Zeus. Kembali ke Perseus dan yang lainnya yang kini sedang menjelajah hutan mencari penyihir Stygian. Mereka kemudian beristirahat di bawah pepohonan. Sembari beristirahat, Draco mencoba mengajari Perseus untuk menggunakan pedang. Dan saat yang lain sedang tertidur untuk beristirahat, Perseus berjalan-jalan dan menemukan sebuah pedang yang begitu bersinar. Draco mengatakan jika pedang itu diberikan oleh dewa yang ditempa di Gunung Olympus dan menyuruh Perseus untuk mengambilnya. Namun Perseus malah memberikan pedang tersebut kepada Draco. Setelah itu Perseus melanjutkan langkahnya dan malah bertemu dengan beberapa kuda putih terbang. Namun saat kuda hitam terbang datang, mereka malah kabur. Io tiba-tiba muncul di samping Perseus dan memberitahukan bahwa kuda terbang yang disebut Pegasus itu merupakan pemberian dewa. Di sisi lain, dua pengawal yang sebelumnya mencari Perseus diserang oleh Kalibos. Pasukan Draco dan Perseus yang mendengar teriakan pengawal tersebut pun segera menghampirinya. Kalibos langsung mengenali Perseus dan segera menyerang Perseus. Pertarungan antara Kalibos dan pasukan Draco pun terjadi. Kalibos terus mengincar Perseus dan berhasil menggigit tangan Perseus. Kalibos kemudian mencengkram kepala Perseus, namun beruntung Draco datang dan memotong tangan Kalibos.
Melihat perlawanan pasukan Argos membuat Kalibos mundur. Melihat Kalibos yang kabur, Perseus pun kembali mengejarnya bersama pasukan Argos. Dan saat mereka berhasil mengepung Kalibos, tiba-tiba tetesan darah dari luka Kalibos mengundang kalajengking raksasa datang dan menyerang Perseus serta pasukannya. Meski sempat mengalahkan satu kalajengking, namun kemudian beberapa kalajengking malah datang lagi dan menyerang mereka. Tiba-tiba seseorang yang disebut Jin datang menolong mereka mengusir kalajengking raksasa tersebut. Setelah itu tiba-tiba Perseus berteriak kesakitan yang ternyata luka bekas gigitan dari Kalibos mengandung racun Hades yang membuat lukanya membesar. Mereka semua pun membawa Perseus untuk beristirahat ke dalam gua. Saat berada di dalam gua, Perseus ditemani oleh Io yang berusaha menenangkan Perseus. Io pun pergi untuk mengambil air minum untuk Perseus. Beberapa saat kemudian, The Jin datang dan mengeluarkan sihirnya untuk mengobati luka Perseus. Tapi lantaran teriakan Perseus yang begitu keras, Draco dan para pasukannya kemudian menyerang The Jin karena mereka mengira bahwa The Jin ingin membunuh Perseus. Namun Perseus segera memperlihatkan lukanya yang sembuh karena The Jin. Akhirnya mereka pun berhenti menyerang The Jin. Diketahui ternyata The Jin ingin bergabung bersama Perseus dan yang lain lantaran ia juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu melawan dewa karena sebelumnya The Jin juga dikutuk oleh dewa. The Jin kemudian menjadikan ketiga kalajengking yang sebelumnya menyerang Perseus dan yang lain sebagai kendaraan mereka menuju tempat penyihir Stygian. Singkat cerita, setelah menempuh jalan yang panjang, mereka akhirnya sampai ke tempat Stygian. Saat bertemu dengan Stygian, mereka langsung menanyakan bagaimana cara membunuh Kraken. Namun Stygian ingin mereka memberikan ia tumbal dari salah satu kelompok Perseus. Tapi Perseus yang tidak kehabisan akal kemudian merebut mata satu-satunya milik Stygian dan mengancam akan menjatuhkannya ke jurang. Akhirnya lantaran tak ingin kehilangan matanya, Stygian pun memberitahu cara membunuh Kraken, yaitu dengan terlebih dahulu memenggal kepala Medusa. Di mana Medusa adalah makhluk terkutuk yang tinggal di sebelah kuil di bawah dunia, dan apabila ada seseorang laki-laki yang menatap wajah Medusa akan berubah menjadi patung. Stygian juga menyampaikan ramalannya, yaitu Perseus akan mati. Tetapi hal itu tak menghentikan langkah Perseus untuk membunuh Kraken dan melawan Hades. Perseus dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka menuju kuil Medusa. Saat di perjalanan, Perseus yang tidak sengaja berjalan sendirian tiba-tiba bertemu dengan Zeus yang memintanya untuk pergi ke Olympus. Namun Perseus menolak ajakan Zeus tersebut dan akan tetap melawan Kraken lalu mengalahkan Hades. Zeus pun tak bisa memaksakan kehendaknya. Zeus lalu memberikan sekeping koin emas di mana koin emas tersebut akan menjadi kunci menuju kuil Medusa. Perseus lalu kembali mendatangi rekan-rekannya. Pada scene ini terlihat dua pemburu yang sebelumnya ikut bersama Perseus mengatakan jika mereka tak bisa melanjutkan perjalanan bersama Perseus lantaran mereka tak bisa bertarung di dalam neraka dan mereka tak ingin mati. Kini akhirnya hanya tersisa Perseus, The Jin, Draco, dan beberapa pasukan lainnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai di mana di seberang sungai ada kuil Medusa. The Jin lalu melemparkan koin emas milik Perseus yang sebelumnya diberikan oleh Zeus ke arah sungai. Dan beberapa saat kemudian muncul sebuah perahu bersama tukang dayungnya. Perseus beserta yang lain pun menaiki perahu. Namun Io yang saat itu bersama mereka tidak dapat ikut lantaran jika ada wanita yang ikut masuk ke dalam kuil, maka Medusa tak akan pernah keluar lagi. Mereka semua pun akhirnya sampai di kuil dan bertemu dengan Medusa. Tapi satu persatu dari mereka melawan Medusa, tetapi setiap orang yang menatap wajah Medusa berubah menjadi patung hingga akhirnya menyisakan The Jin, Draco, dan Perseus. Medusa lalu menangkap The Jin, namun saat Medusa menatap wajahnya, The Jin tidak terpengaruh sihir dari Medusa karena ia telah berasal dari batu. Dengan kekuatannya, The Jin lalu mengorbankan dirinya dengan meledakkan diri sehingga melukai Medusa. Sementara itu, Draco yang berada di atas mencoba menjatuhkan batu tajam yang kemudian jatuh tepat di ekor Medusa. Namun Draco malah berubah menjadi batu setelah menatap wajah Medusa.
Singkat cerita, Perseus dengan pedang miliknya pun berhasil memenggal kepala Medusa dan tubuh Medusa kemudian jatuh ke dalam lahar di bawahnya. Perseus lalu keluar dari kuil sembari membawa kepala Medusa di tangannya. Io yang masih menunggu di luar pun tampak senang karena keberhasilan Perseus. Tapi tiba-tiba dari belakang Kalibos muncul dan menusuk Io. Melihat hal itu, Perseus pun marah dan langsung menyerang Kalibos. Pertarungan antara Perseus dan Kalibos pun terjadi. Dalam pertarungan ini, Perseus sempat kehilangan pedangnya yang kemudian membuat ia terpaksa menggunakan pedang pemberian dari Zeus. Namun karena menggunakan pedang dewa, kekuatan Perseus menjadi sangat kuat yang akhirnya membuat dia berhasil mengalahkan Kalibos. Setelah selesai mengalahkan Kalibos, Perseus lalu mendatangi Io yang sekarat. Io lalu menyuruh Perseus agar segera pergi ke Argos dan mengalahkan Kraken. Lalu tubuh Io pun lenyap menjadi cahaya yang terbang ke langit. Beberapa saat kemudian Pegasus datang dan Perseus pun segera pergi menuju Argos dengan menaiki Pegasus tersebut. Sementara itu Hades datang untuk menemui Zeus untuk meminta izin melepaskan Kraken. Zeus pun terpaksa mengizinkan Hades untuk membebaskan Kraken. Di kerajaan Argos, rakyat yang ketakutan jika Kraken akan segera dilepaskan kemudian berbondong-bondong membawa Andromeda ke tempat persembahan. Andromeda pun digantung sebagai tumbal agar Kraken tidak menghancurkan Argos. Hingga kemudian Kraken pun muncul dan membunuh beberapa rakyat yang semakin membuat semua orang ketakutan. Karena ketakutan dari manusia membuat Hades pun semakin kuat, sementara Zeus akan semakin melemah. Hades lalu menyerang Zeus dan berniat membunuhnya karena Hades ingin merebut kekuasaan Zeus atas Olympus. Zeus lalu memberitahu Hades bahwa sampai saat ini Perseus belumlah tewas. Mendengar hal itu membuat Hades pergi ke Argos untuk mencari Perseus dan mencegahnya membunuh Kraken. Singkat cerita, kini Hades telah sampai di Argos dan melihat Perseus yang membawa kepala Medusa. Hades kemudian berubah menjadi beberapa manusia kelelawar dan merebut kepala Medusa dari tangan Perseus. Lalu kemudian Perseus yang menaiki Pegasusnya pun mencoba mengejar Hades dan merebut kembali kepala Medusa. Sementara itu, Kraken masih terus menghancurkan rumah-rumah di Argos dan kini Perseus dibantu oleh para pemburu yang menaiki kalajengking raksasa untuk merebut kepala Medusa. Kraken kini telah muncul sepenuhnya ke permukaan dan menampakkan wujud aslinya. Tapi Perseus pun telah berhasil merebut kembali kepala Medusa dengan menjatuhkan manusia kelelawar jelmaan Hades. Setelah itu Perseus menaiki sebuah tangga dan mengarahkan wajah Medusa tepat di hadapan Kraken sebelum Kraken berhasil mencapai Andromeda. Hal itu pun membuat sedikit demi sedikit tubuh Kraken menjadi batu dan terjatuh hancur. Namun putri Andromeda pun ikut terjatuh ke dalam lautan. Hades kemudian muncul di hadapan Perseus, tapi berbekal pedang pemberian Zeus membuat Perseus semakin kuat. Perseus pun menggunakan kekuatan dari Zeus untuk mengirim kembali Hades ke tempat asalnya, yaitu ke neraka. Setelah itu Perseus menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan putri Andromeda. Saat mereka sudah berhasil sampai ke tepi dan putri Andromeda telah sadarkan diri, putri Andromeda kemudian meminta Perseus tinggal bersamanya di Argos dan bersama-sama memimpin kerajaan tersebut. Tapi Perseus menolak ajakan putri Andromeda karena menganggap mereka hanyalah teman biasa. Di akhir film, Perseus yang kini berada di tempat reruntuhan patung Zeus yang telah dirobohkan tiba-tiba dihampiri oleh Zeus. Zeus menyampaikan rasa terima kasihnya karena Perseus telah berhasil membuat Hades kembali ke tempat asalnya. Zeus juga menjelaskan jika keyakinan manusia kepada dewa semakin lemah, maka pengunci yang menahan Hades menjadi melemah yang membuat Hades bisa saja bangkit suatu saat nanti. Zeus lalu kembali mengajak Perseus untuk tinggal di Olympus. Tapi lagi-lagi Perseus menolak lantaran ia sudah bahagia hidup menjadi manusia biasa. Zeus pun memahami keputusan Perseus. Zeus kemudian pergi ke Olympus, namun sebelum pergi Zeus memberi sebuah hadiah untuk menemani Perseus, yaitu Zeus menghidupkan kembali Io yang sebelumnya telah tewas. Io dan Perseus pun bahagia karena bisa saling bertemu kembali.
Dan film Clash of the Titans pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film seru selanjutnya. Dadah!